Di cerita sebelumnya ada seseorang yang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam tempat Li Feng dan Zhao Xuan berada. Dan ternyata mereka juga menyeret Xian Xuang bersama mereka. Yang membuat Li Feng merasa cukup marah dan dengan mengacungkan pedangnya dia berkata, "Siapa kalian?" Di sisi semua orang yang telah berkumpul terlihat cukup terkejut ketika melihat Zhao Xuan karena mereka mengira dia adalah Zhao Yan. Sehingga membuat mereka bertanya-tanya mengapa Zhao Yan bersama dengan orang dari Kekaisaran Qin. Sembari mengeluarkan auranya yang begitu mendominasi leluhur Wan Jian berkata, "Zhao Yan, muridku hanya tergila-gila kepadamu, tapi mengapa kalian malah memukulinya dengan begitu parah?" Lalu Zhao Xuan menjawabnya dengan berkata bahwa di tempat itu tidak ada nama Zhao Yan dan dia sama sekali tidak mengenal muridnya. Dengan sangat marah leluhur Wan Jian mengeluarkan tekanan energinya sembari berteriak, "Muridku memasuki pavilion Tianli hampir bersamaan denganmu. Dan setelahnya dia keluar dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Apa kau masih ingin berkata bahwa hal itu bukanlah ulahmu?" Lalu Zhao Xuan meminta agar leluhur Wan Jian menanyakan lebih dulu apa yang telah dilakukan muridnya hingga dia dipenuhi dengan luka. Sembari mengangkat pedang besarnya leluhur Wan Jian berkata, "Sepertinya aku harus memaksamu agar kau mau mengakuinya dengan tanganku sendiri." Dan di saat itu juga leluhur Wan Jian melesat dengan sangat cepat menyerang Zhao Xuan menggunakan pedang besarnya. Namun Zhao Xuan masih sempat untuk melangkah mundur sembari menepis pedang besar itu menggunakan pedang kembarnya. Lalu Zhao Xuan berbalik menyerang dengan mengarahkan kedua pedang kembar itu secara bersamaan. Namun dengan sangat mudah leluhur Wan Jian menahan serangan dari kedua pedang itu menggunakan pedang besarnya. Yang membuat Zhao Xuan merasa cukup terkejut sembari dia bergumam, "Bagaimana mungkin teknik pedang kembarku dapat ditahan dengan mudah oleh pedang besarnya?" Di saat bersamaan leluhur Wan Jian telah menyiapkan sebuah energi di tangan kirinya sembari dia berkata, "Kau memang cukup memiliki kekuatan, tapi kesenjangan di antara kultivasi kita terlalu jauh." Dan di saat itu juga leluhur Wan Jian menghantamkan pukulannya tepat mengenai tubuh Zhao Xuan. Sehingga membuatnya terlempar dengan cukup jauh dan membentur sebuah dinding bangunan yang berada di belakangnya. Yang membuat Li Feng dan juga Xian Xuang merasa cukup khawatir dengan keadaan dari Zhao Xuan. Dan dengan dipenuhi amarah Li Feng segera melesat maju mengarahkan pedangnya untuk menyerang leluhur Wan Jian. Namun serangan itu dapat ditahan hanya dengan tangan kosong oleh leluhur Wan Jian. Yang seketika itu membuat Li Feng merasa sangat terkejut dan tidak percaya setelah melihat serangannya dapat ditahan dengan sangat mudah. Sembari mengarahkan pukulannya untuk menyerang Li Feng, leluhur Wan Jian berkata, "Pedangmu memang cukup bagus. Bagaimana jika kau memberikan pedangmu kepadaku agar aku mau menjadikanmu sebagai pelayanku?" Namun di saat bersamaan ada seseorang yang menengahi mereka berdua dengan menahan serangan leluhur Wan Jian sembari dia berteriak, "Beraninya kalian berkelahi di hadapan sang pangeran." Yang seketika itu membuat Li Feng, Xian Xuang, dan juga Zhao Xuan merasa cukup terkejut dengan kehadiran seseorang itu. Lalu pria tua itu segera memperingatkan mereka semua dengan berkata, "Sang pangeran telah tiba, cepat letakkan senjata kalian dan berlututlah untuk memberi hormat kepadanya." Dan setelah mendengar nama pangeran, leluhur Wan Jian merasa cukup terkejut. Dan di saat bersamaan ada beberapa prajurit yang sedang membawa sebuah tandu ke tempat itu yang membuat semua orang merasa cukup terkejut dan segera membuka jalan untuknya. Setibanya di tempat itu, pangeran yang masih berada di atas tandu berkata, "Kembalilah penjaga tua," dan di saat itu juga semua orang segera berlutut sembari berkata, "Terimalah hormat kami sang pangeran mahkota." Di sisi Li Feng dan juga Zhao Xuan juga memberi hormat sembari berkata, "Kami anggota sekte Hongmeng dari Kekaisaran Qin, terimalah hormat kami." Namun leluhur Wan Jian tidak memberi hormat kepada pangeran dan malah berkata, "Hari ini aku tidak peduli siapapun yang datang. Jika dia menggangguku aku akan membuat perhitungan dengannya." Sembari beranjak dari tandunya pangeran berkata, seperti yang diharapkan, "Kerajaan Qing benar-benar mendominasi. Lalu apa yang sebenarnya leluhur Wan Jian inginkan di tempat ini?" Sembari menunjuk Zhao Xuan, leluhur Wan Jian berkata, "Aku ingin dia menghapus kultivasinya, dan menjadi pelayan bagi muridku mulai sekarang." Namun Pangeran Ji Yixuan malah berkata, "Apa kau tidak tahu bahwa wanita ini sangat disukai ayahku dan akan menjadi selir di kerajaan Longyan di masa depan?"
Dan semua orang yang berada di tempat itu merasa sangat terkejut setelah mendengar perkataan sang pangeran. Tetapi hal itu malah membuat leluhur Wan Jian semakin bersemangat sembari dia berkata, "Bukankah itu lebih bagus? Dapat mengalahkan Jisoo sekaligus membalaskan dendam muridku. Hal itu akan sangat menarik." Namun Pangeran Ji Yisuan hanya tersenyum tipis setelah mendengarnya dan yang merasa kesal adalah penjaga tua yang berada di sampingnya. Lalu pangeran lebih dulu menghentikan penjaga tua sembari berkata, "Jika kau berani menyinggung leluhur Wan Jian dan membuat hubungan antara kerajaan Longyan dan kerajaan King retak, berapapun nyawa yang kau miliki tidak akan cukup untuk menebusnya." Kemudian Pangeran Ji Yisuan mendekati Zhao Xuan sembari dia berkata, "Nona Zhao, mungkin ini adalah hal yang buruk bagiku. Meskipun begitu sebagai putra mahkota aku tidak bisa menyinggung orang kuat dari kerajaan lain begitu saja. Tetapi jika kau mau menikah denganku dan menjadi permaisuri kerajaan Longyan di masa depan, hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu apapun yang terjadi." Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di tempat itu merasa sangat terkejut dengan hal konyol yang saat ini terjadi di hadapan mereka. Di sisi Zhao Xuan hanya terdiam sembari dia bergumam, "Sekarang aku tahu, Pangeran Ji Yisuan tidak ingin menyelamatkanku dengan tulus. Namun dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan yang saat ini sedang terjadi." Namun di saat bersamaan Li Feng dan Zhao Xuan dikejutkan dengan suara Master Xiao yang berteriak kepada mereka. Dan kini terlihat Master Xiao telah berada di belakang leluhur Wan Jian yang masih belum menyadari keberadaannya sembari mengayunkan pedang ke arahnya. Namun tebasan pedang yang dilancarkan oleh Master Xiao hanya menghancurkan tempat leluhur Wan Jian berdiri. Karena saat ini leluhur Wan Jian berhasil menghindari serangan itu. Yang membuat Master Xiao menatapnya dengan sorot mata yang tajam sembari dia berkata, "Penghuni kerajaan lain ini memang cukup pandai untuk menghindar. Tapi jika kau bisa menghindari pedangku, kau memang pantas disebut sebagai seorang monster." Dan kini terlihat leluhur Wan Jian yang mengalami luka di bahu kirinya akibat serangan Master Xiao yang baru saja dilakukan. Di sisi semua orang hanya memaki Master Xiao dengan berkata, "Siapa orang itu? Beraninya dia tetap bersikap arogan meskipun serangannya telah meleset." Namun terlihat leluhur Wan Jian merasa cukup gelisah ketika melihat luka yang berada di bahunya sembari dia bergumam, "Bagaimana bisa kekuatan pedangnya bisa begitu kuat? Bahkan hanya terkena cahaya energi pedangnya, energi batinku langsung tergoyahkan. Aku harus tetap waspada ketika melawan orang tak dikenal ini." Dan di saat itu juga leluhur Wan Jian mengumpulkan energinya untuk memulai sebuah teknik. Namun di saat bersamaan dengan sangat cepat Master Xiao mengarahkan pedangnya untuk menyerang sembari berkata, "Karena kau telah menyinggung Sekte Hongmeng, kau harus memilih yang akan hilang lenganmu ataukah kepalamu." Lalu leluhur Wan Jian mencoba untuk menahan serangan pedang Master Xiao menggunakan tangan kosong sembari dia berkata, "Beraninya kau bersikap begitu arogan di hadapanku, bocah." Namun di saat bersamaan pedang Master Xiao yang dipegangnya mengeluarkan energi petir yang cukup kuat, sehingga membuatnya merasa cukup terkejut karena energi petir itu menjalar masuk ke dalam tubuhnya melalui tangannya. Dan dia pun melepaskan pedang Master Xiao dari genggaman tangannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Master Xiao kembali akan menebaskan pedangnya sembari dia berkata, "Cepat katakan apa keputusanmu." Sebelum pedang Master Xiao menebas kepalanya, dengan dipenuhi keringat dingin karena sangat ketakutan, leluhur Wan Jian berkata, "Kau tidak bisa menghabisiku. Aku adalah utusan dari kerajaan King Ke. Jika kau menghabisiku di tempat ini, kerajaan King Ke pasti akan memulai perang dengan kerajaan Longyan." Namun Master Xiao sama sekali tak memperdulikannya dan tetap menekan pedangnya semakin dalam. Yang membuat leluhur Wan Jian tidak lagi bisa berbuat apa-apa dan dia memohon kepada Master Xiao karena dia akan merelakan salah satu lengannya. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut karena mereka telah melihat leluhur Wan Jian menyerah di hadapan seseorang yang tidak dikenal. Tanpa menunggunya lebih lama, Master Xiao mengarahkan energi pedangnya untuk menebas salah satu lengan leluhur Wan Jian. Dan leluhur Wan Jian hanya bisa menerimanya sembari dia bergumam, "Sekte Hongmeng, akan aku ingat nama itu, dan aku pasti akan menghancurkannya." Dan dengan keadaan sebelah lengannya yang telah menghilang, leluhur Wan Jian berjalan meninggalkan tempat itu dengan dipenuhi rasa dendam di dalam dirinya. Di sisi Pangeran Ji Yisuan hanya bisa mengingat tentang apa yang baru saja terjadi sembari dia bergumam,
Dari mana asal dari pemuda ini? Tak kusangka leluhur Wan Jian akan benar-benar dapat dikalahkan olehnya. Lalu sembari memberi hormat Pangeran Ji Yisuan berkata, "Terima kasih karena Anda telah membantu saya. Bolehkan saya mengetahui nama Anda?" Lalu Master Xiao menjawabnya dengan berkata, "Aku Xiao Xuan. Kau tidak perlu berterima kasih karena hal ini melibatkan orang-orang dari Sekte Hongmengku. Dan yang perlu berterima kasih adalah aku, karena Pangeran telah berhasil menahan orang dari kerajaan King Ke tidak bertindak dengan seenaknya." Di sisi Pangeran hanya terdiam setelah mendengar perkataan Master Xiao sembari dia bergumam. Lidahnya benar-benar sangat tajam. Tanpa berkata-kata lagi Pangeran Ji Yisuan berbalik badan dan mengajak pergi bawahannya dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Master Xiao menghampiri Zhao Xuan sembari bertanya, "Senior, apa kau baik-baik saja?" Lalu Zhao Xuan berkata, "Aku baik-baik saja, tapi mengapa aku merasa auramu menjadi lebih kuat?" Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa kesepakatannya dengan Pavilion Tianli berhasil. Tidak hanya mendapatkan formasi perangkap, tetapi dia juga mendapatkan sumber daya yang membuatnya berhasil menerobos ke alam reversion. Yang seketika itu membuat Li Feng merasa sangat terkejut sembari dia berkata, "Master, bagaimana bisa kau menerobos ke alam reversion? Padahal kemarin kau baru saja menerobos ke alam Nesken Soul." Sembari menatap tangannya Master Xiao berkata, "Kerajaan Longyan memang memiliki banyak kekuatan. Aku mendengar akan banyak orang kuat di antara mereka yang akan ikut serta di dalam kompetisi takdir nasional. Jadi kita harus segera menyiapkan semuanya, dan aku juga ingin memberitahu bahwa besok malam aku akan pergi keluar. Jadi kalian tunggulah sampai aku kembali." Beberapa saat telah berlalu dan kini berada di sebuah bangunan di dalam kerajaan. Dan di sana terlihat telah ada Master Xiao, Putri Yilan, Zhuge Qingyun dan Zhuge Lin. Lalu Master Xiao memberi hormat sembari berkata, "Terimalah salam hormatku Tuan," dan Zhuge Qingyun membalasnya dengan hormat. Dengan ekspresi kesal Putri Yilan berkata, "Memanggil orang selarut ini hanya untuk memasuki ruang kerajaan. Sungguh tak berperasaan." Dan dengan datar Master Xiao berkata, "Karena sang putri merasa kesal silahkan kembali lebih dulu." Yang seketika itu membuat Putri Yilan merasa sangat kesal sembari mengumpat di hadapan Master Xiao. Di sisi Zhuge Lin hanya menatap kepergian Putri Yilan sembari berkata, "Menurut penyelidikanku, ini adalah kunjungan pertama Master Xiao ke kerajaan Longyan. Namun bagaimana bisa dia membuat Putri Yilan yang sangat sulit diatur itu menuruti perintahnya?" Kemudian Zhuge Lin kembali mengingat tentang kejadian beberapa hari yang lalu di mana di saat dia berlutut di bawah kaki Master Xiao sembari memohon agar dia mau membantunya. Lalu Master Xiao yang terlihat kebingungan bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Zhuge Lin. Dan dengan ekspresi kesal Zhuge Lin berkata, "Ayah angkatku sekaligus penetua cabang yaitu Zhuge Qingyun ingin menjadikanku sebagai batu loncatan agar dia bisa mendapatkan warisan dari reruntuhan 7 bintang. Jadi aku mohon bantulah aku, dan aku akan membalasnya dengan segenap nyawaku." Kembali ke masa Sekang, di mana saat ini mereka bertiga telah berada di dalam reruntuhan 7 bintang. Kemudian Master Xiao berkata, "Karena kalian sudah pernah mewarisi kekuatan dari 7 bintang. Kalian pasti sudah tahu jika untuk membuka warisan akan membutuh seseorang untuk dikorbankan." Sembari tersenyum tipis Zhuge Qingyun berkata bahwa dia telah mengetahuinya. Dan di saat itu juga Zhuge Qingyun memegang dengan sangat erat tubuh Zhuge Lin yang membuatnya sangatlah terkejut. Dan dengan ekspresi bengis Zhuge Qingyun berkata, "Zhuge Lin, aku telah lama merawatmu sejak kau masih menjadi pelayan hingga sekarang. Jadi saat inilah waktu yang tepat untukmu membalas budi kepadaku." Sembari memasang ekspresi kesal Zhuge Lin berkata, "Ayah, aku tahu pasti kau yang telah menghabisi kakakku waktu itu." Dan Zhuge Qingyun hanya tertawa dengan sangat keras sembari membenarkan hal itu. Dengan tubuh yang mulai bergetar Zhuge Lin meminta tolong kepada Master Xiao yang kini hanya berdiam diri di hadapannya. Kemudian Zhuge Qingyun kembali berkata, "Master Xiao, kau tidak ingin membuat keributan kan? Jika kau membantuku mendapatkan warisan ini, aku pasti akan membuatmu menjadi wakil pemimpin Pavilion Tianli." Sembari mengarahkan energinya kepada Zhuge Qingyun, Master Xiao berkata, "Sungguh disayangkan aku tidak menginginkan hal itu." Yang seketika itu membuat Zhuge Qingyun merasa sangat terkejut. Karena saat ini energi Master Xiao mengenai telak tangannya, sehingga membuat tangannya terpelintir dan membuat Zhuge Lin dapat terlepas dari cengkeramannya. Dengan ekspresi yang sangat kesal Zhuge Qingyun berkata,
Apa maksudmu Master Xiao? Kenapa kau melakukan hal ini kepadaku? Sembari tersenyum tipis Master Xiao berkata, tidak apa-apa. Aku hanya tidak puas dengan apa yang telah kau tawarkan. Lagi pula harga yang ditawarkan oleh anak angkatmu lebih besar darimu. Yaitu dengan menjadikanku sebagai pemimpin cabang Paviliun Tianli. Yang seketika itu membuat Zhuge Lin merasa sangat kesal dan marah sembari dia berteriak. Zhuge Lin, beraninya kau merencanakan semua ini untuk menjebakku. Dengan ekspresi datar Zhuge Lin berkata, ayah angkat. Jika bukan karena kau ingin mengorbankanku, aku tidak akan pernah melakukan hal sekeji ini. Untuk selanjutnya aku serahkan semuanya kepada Master Xiao, ucap Zhuge Lin sembari menunduk memberi hormat kepada Master Xiao. Dan di saat itu juga Master Xiao segera mengeluarkan tekniknya dan mengarahkannya kepada Zhuge Qingyun. Sehingga saat ini membuat seluruh energi yang berada di dalam tubuh Zhuge Qingyun mulai keluar dan menyebar ke seluruh titik formasi untuk mengaktifkan warisan reruntuhan 7 bintang yang sebenarnya. Dan setelah semua titik formasi telah dipenuhi secara perlahan, pusat dari reruntuhan itu mulai bersinar dengan sangat terang. Yang membuat Zhuge Lin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Master Xiao menjelaskan bahwa formasi 7 bintang telah terbuka. Dan inilah wujud asli dari warisan reruntuhan 7 bintang. Yang seketika itu membuat Zhuge Lin merasa sangat terkejut sembari dia berkata, apa? Reruntuhannya telah dibuka? Tapi saat ini aku belum punya waktu untuk pergi. Yang aku tahu di saat reruntuhannya dibuka hanya akan ada satu orang yang dapat bertahan. Dan dengan dipenuhi rasa takut Zhuge Lin bergumam, mungkinkah aku akan binasa di tangan Master Xiao Xuan setelah apa yang semua aku lakukan? Namun di saat bersamaan mereka berdua dikejutkan dengan peti yang berada di hadapan mereka secara tiba-tiba meledak keluar sembari ada suara yang berkata, apakah kalian tahu bahwa tempat ini adalah warisan dari Kaisar Abadi? Dan kini terlihatlah sesosok roh dari warisan 7 bintang yang diselimuti oleh energi yang sangat luar biasa sembari dia berkata, jika kau ingin mendapatkan warisan, kau harus melewati tes terlebih dahulu. Dan di antara kalian siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan mendapatkan warisannya. Sembari menatap Master Xiao, Zhuge Lin berkata, pada akhirnya kita akan tetap berada di dalam posisi ini. Sembari menguatkan genggaman pedangnya Zhuge Lin berkata, maafkan aku meskipun aku tidak ingin hal ini terjadi. Tetapi aku harus tetap melakukannya. Namun di saat bersamaan Master Xiao malah melesat dengan sangat cepat sembari mengarahkan pedangnya untuk menyerang roh warisan yang berada di hadapannya. Yang seketika itu membuat Zhuge Lin merasa sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Master Xiao. Dan pada akhirnya Master Xiao berhasil menancapkan pedangnya tepat mengenai titik vital dari roh warisan itu. Sehingga membuat roh warisan merasa sangat terkejut dengan apa yang saat ini telah terjadi. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Master Xiao kembali menebaskan pedangnya sembari berkata, berhentilah berpura-pura, cepat berikanlah warisan itu kepadaku. Di dalam kesadarannya yang mulai menghilang, roh warisan berkata, bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan seperti itu? Sungguh seni yang sangatlah indah. Dan kini terlihat Master Xiao telah mendapatkan warisan dari reruntuhan 7 bintang yang membuatnya tersenyum tipis sembari berkata, seperti ini benda ini merupakan warisan kedua dari Kaisar Abadi Suyuan. Di sisi Zhuge Lin merasa sangat terkejut dan terduduk lemas sembari dia berkata, apa? Jadi ini cara untuk mendapatkan warisan yang sebenarnya. Jadi kakak perempuanku sebenarnya telah binasa dengan sia-sia. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.